Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Halo, halo, selamat malam Mitra Pas, Mitra Muda, dan semuanya saja yang saat ini ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Dan kita sudah menginjak di malam Senin. Itu artinya kita sudah saatnya untuk berbicara tentang remaja dalam Bibir Bincang-Bincang Remaja. Dan memang ya Mitra Pas, perkara cinta ibarat dua sisi mata uang. Karena dia kamu bisa jadi yang paling berbahagia pun merasa paling menderita di dunia. Nah, malam hari ini kita akan membahas satu buah tema tak jauh-jauh dari cinta. Dan itu artinya juga sangat cocok ketika kita bahas dengan suasana yang santai seperti ini. Dan tema pada malam hari ini cukup panjang Mitra Pas. Rencana dan keputusan dalam suatu hubungan adalah nasib, mencintai adalah takdir. Nah, sudah hadir bersama kita ada dua narasumber kita, yaitu ada Kak Arif dan juga Kak Fasli. Halo, selamat malam Kak Arif. Selamat malam Kak Fasli. Ya, selamat malam, jumpa lagi. Iya, padahal belum pernah jumpa loh saya loh. Ini perjumpaan pertama Ovi ya barengan dengan kalian ya. Pertama Mas gitu kan. Udah jadi, jarang aktif kita ya Mas. Apa mungkin sudah ganti yang muda-muda Mas. Berarti udah agak tua. Senior Mas, bukan tua tapi lebih senior. Oke, senior hanya untuk memperhalus lah. Aku lintingan. Apa itu lintingan? Dilinting Mas. Oke, nggak usah iklan ya. Oke, dan malam hari ini kita membahas satu buah tema yang cukup menarik. Barangkali juga sering dirasakan anak-anak muda kita, remaja kita, apalagi mengenai tentang cinta. Kalau kita bicara tentang cinta itu memang nggak pernah ada habisnya. Cinta buta, cinta monyet dan lain sebagainya itu. Betul sekali Mas. Nah, malam hari ini kita membahas tentang rencana dan keputusan dalam suatu hubungan adalah nasib. Ya. Mencintai adalah takdir. Nah, nasibnya seperti apa dalam sebuah rencana dan keputusan itu? Oke, mungkin ini sebenarnya usulan temanya itu Mas Fasli Mas. Apa ya? Berarti tanggung jawab ya, dari Mas Fasli. Tanggung jawab untuk mengawali speech ini kan. Oke. Ya, sebelumnya sebagai sahabat yang baik ya Mas. Sahabat yang baik. Ini ini depan umum loh ya. Sedikit mewakili perasaan Mas Arif sih sebenarnya gitu kan. Gak usah lempar-lempar gitu. Bahwasanya rencana dan keputusan dalam suatu hubungan, misalkan itu adalah nasib. Ketika kita sudah mulai berkomitmen dengan seseorang, terus mulai memberikan keputusan, membuat keputusan bersama. Nah, kita bisa merencanakan sesuatu itu dengan siapapun gitu Mas. Entah itu mau satu perempuan maupun dua perempuan itu bisa, tapi kita tidak bisa menentukan cinta kita itu untuk siapa. Karena itu adalah takdir. Seperti halnya kita bisa menikahi siapapun gitu, tapi belum tentu kan kita mencintainya gitu Mas. Nah, dalam arti seperti itu. Jadi kita boleh berencana. Coba kasih case Mas. Seperti apa contohnya kita menikahi orang lain tanpa cinta? Nah itu. Nah, biasanya ada kan terkait tentang. Bentar. Sudah pernah menikah? Oh udah ya. Kalau udah. Aku sih sudah Mas. Ya? Ini nanti tinggal Mas Arifnya yang menyusul. Semoga saya segera menyusul Mas. Saya mau izin ke toilet Mas. Toilet tutup. Oke, lanjut. Iya kan, karena mencintai itu tidak dipaksakan. Jadi ketika kita mulai dijodohkan atau yang lainnya itu kan memang dijodohkan kan, karena berarti itu belum kita mencintai. Karena cinta itu adalah kata sifat, dan mencintai itu adalah bentuk dari kata sifat itu sendiri gitu Mas. Berarti mencintai itu ada di dalam kata cinta itu, bukan? Atau kalau gimana? cinta itu kan ada di dalam hati kita. Tapi ketika kita belum menunjukkan siapa yang kita cintai kan berarti kita belum mencintai seseorang. Misalkan aku cinta pada orang itu. Nah, ketika kita hanya bilang cinta-cinta saja tanpa ada pembuktian, berarti belum mencintai gitu kan Mas. Nah, makanya ketika kita berencana dengan seseorang tapi cinta kita itu ibaratkan malah bertepuk sebelah tangan gitu kan. Udah gak enak ya, gak enak. Banyak sekali ketika kita sudah berencana, sudah memutuskan suatu apa, nah
Bisa saja karena yang maha kuasa itu kan yang membolak-balikan hati kan, yang maha membolak-balikan ini hati. agak berat, bahasanya agak berat ini. Gitu kan. Makanya terkadang orang yang 7 tahun menjalin komitmen, Oh ini curhat ya. menjalin Iya. hubungan bersama itu bahkan bisa kandas di tengah jalan dengan cara tiba-tiba, itu banyak sekali kasusnya seperti itu. Kasusnya seperti itu. Berarti jujur aja, jujur berapa tahun kamu jalan sama pasangan? Kredit rumah Mas. Kalau aku sendiri ya Mas, kalau ini dari pengalaman sih, kalau aku sendiri itu jujur dulu kita menjalin hubungan itu dengan istri dulu waktu kuliah. Kuliah itu semester 2. Terus semester 2 sampai semester 8 kan kira-kira 4 tahunan Mas. 4 tahunan. 4 tahun itu dulu. Terus aku ini kan khitbah bahasanya. Khitbah. Oke. Menghitbahnya itu antara, jadi jeda khitbah sampai dengan kita menuju ke pelaminan itu 3 tahun Mas. Sebenarnya saya rencananya itu 2 tahun. Lumayan, itu berarti 1 kan? tahun lagi udah masuk TK. Ya. SD Mas. Ya, SD. 2 tahun kan. Jadi ya itulah, karena di tengah jalan mendapatkan musibah Mas. Terus akhirnya kita menjadi depending 3 tahun. Jadi yang rencana aku hanya 2 tahun, mundur jadi 3 tahun. Nah, itu adalah salah satu juga bahwa mencontohkan kita sudah merencanakan gitu kan. Kita sudah memplanning, tapi kalau belum jodoh belum takdirnya gitu belum bisa gitu. Kan seperti itu. Oke, tapi kalau kita bicara tentang jodoh, nah apakah semuanya itu memang takdir yang sudah ditakdirkan, yang sudah digariskan, sudah dituliskan, atau bisa kita menciptakan takdir itu sendiri? Kalau aku melihat sebenarnya kalau dalam agama saya mengajarkan bahwa jodoh itu sudah ada yang mengatur gitu kan. Tapi kita yang mengkonsep gitu kan. Nah, selain itu sebenarnya kalau nasib itu beda gitu kan. Nah, kalau tadi mencintai adalah takdir, tapi kalau rencana itu adalah nasib, berarti ketika kita mencintai seseorang itu juga takdir gitu kan. Takdir kita, takdir itu ada 2, bisa diubah atau nggak bisa diubah. Berarti dalam mencintai itu adalah takdir yang bisa diubah juga, bisa juga yang nggak bisa diubah. Kalau nggak bisa diubah, berarti kita sudah menemukan. Nah, kalau kita belum menemukan, berarti itu cintanya masih bisa diubah. Masih gitu kan. Diusahakan takdirnya lagi, masih harus diusahakan gitu. Berarti gitu kan. semisal saat ini aku aku deket sama seseorang gitu ya. Terus tiba-tiba wah nggak jadilah, nggak jadi cinta, bisa nggak sih? Tapi bahasanya nggak jadilah gitu kan, nggak enak juga kayak gitu. pasrah banget gitu kan. Jadi kayak mungkin nih aku mencintai seseorang, mencintai A gitu kan. Nah ternyata dalam di perjalanan kita mengalami mengalami hal yang tidak mengenakan. Mungkin dalam posisi tersebut nasibnya adalah gitu kan. Ini bicara nasib ya gitu kan. Nasibnya adalah nasibnya adalah dia harus menikah dalam waktu dekat dan saya belum bisa menikah dalam waktu dekat. Ibaratnya gitu, nasibnya seperti itu. Itu pilihan. Kenapa itu gitu pilihan. kan? Karena apa? Karena pilihannya seperti itu, kondisinya seperti itu. Nah, itu nasib gitu kan. Berarti dalam individunya, kita harus berserah diri dan bilang bahwa oh ya kalau memang itu bukan jodoh kita, pasrahkanlah kepada Yang Maha Kuasa, ibaratnya gitu, takdirkanlah. Gitu kan. Walaupun misal dari awal sudah penuh perjuangan lah, katakanlah, misalnya kamu Kak Arif sudah menemukan dia seseorang yang merasa terbaik, dan ketika itu sudah saling berkomitmen, ayo kita jalan bersama nanti. Begini sampai semua yang menghadang pasti akan kita hadapi bersama. Kayak sinetron nih ya Mas. Oke, lanjut Mas. Akan kita hadapi bersama. Namun tiba-tiba di akhir maklek kunti. Dalam artian nggak sesuai dengan apa sesuai yang kita harapkan. Komitmen kemarin kan gitu kan ya. Nah itu nasib atau takdir. Kalau itu sudah masuk apa ya Mas?
itu nasib dan takdir yang menjadi satu, Mas. Waduh, Gitu. ini tambah Nasib. Gitu. tambah sakit. Gitu sebenarnya posisi mencintai ini adalah relatif gitu kan. Nah, kalau menurutku kenapa relatif? Karena ya itu tadi. Kadang cinta itu bisa timbul karena kebiasaan, tresno jalaran saka kulino gitu kan. Nah, cinta itu juga bisa dibangun dari komunikasi gitu kan. Nah, ketika hal case tadi gitu kan, contoh tadi menurut saya itu adalah perjuangan, bukan perjuangan sih tapi perjalanan gitu kan. Nah, perjalanan bagaimana kita bisa mencapai atau mendapatkan cinta yang sesungguhnya gitu. Kenapa? Karena biasanya orang tuh yang Mas dalam tanda kutip kalau sudah kita udah pacaran tuh kan, bilangnya cinta ya komitmen kayak gitu ya kayak gini gitu kan. Nah, tapi menjalan tunggu sabar. Endingnya belum. Ini berarti Kak Arif tipe orang yang sering bertele-tele gitu ya, belak-belak. Enggak. Ini tuh enggak namanya karena case-nya itu harus runtut gitu. Jadi kayak udah komitmen gitu kan, sudah komitmen, sudah ada A, ada B, ada C gitu kan. Nah, tapi kalau tiba-tiba putus tadi kan. Nah, itu namanya ya gimana ya? Karena orang itu biasanya gini, kalau udah putus dia itu langsung mantanku gini gitu kan. Kesannya itu jelek. Tapi dia tidak pernah menghargai prosesnya selama dia jalan-jalan seneng, selama dia keluar itu seneng, saling bahagia. Tiba-tiba kalau walaupun putus secara sakit, tapi dia tidak pernah menghargai bahwa prosesnya dulu dia itu seneng gitu loh. Kalau kata orang bijak, wah mungkin aku terlalu hina untukmu. Gitu. Nah, yang perlu ditanda kutip tersebut, walaupun kadang itu kita merasa disakiti, kalian tuh harus ikhlas gitu kan, dan kalian harus ngomong bahwa pada diri kalian sendiri bahwa kalian kemarin tuh menikmati prosesnya, dan ketika kalian menikmati prosesnya, jangan sampai menganggap bahwa nasib ini tuh selalu buruk gitu loh. Gitu. Makanya tadi rencana dan itu ada semua itu adalah nasib gitu kan. Kenapa nasib? Karena kita sudah merencanakan banyak, melakukan hal-hal yang banyak, komitmen banyak, walaupun takdirnya bukan dia, berarti nasibnya sedang diperjuangkan ke yang lain gitu. Ibaratnya gitu. Padahal belum pernah berjuang dengan yang lain. Yang diperjuangkan cuma A, tapi ternyata dapatnya B. Itu case itu biasanya banyak terjadi pada perempuan, Mas. Biasanya pada gitu. Perempuan. Nah, case-nya laki-laki adalah kita memperjuangkan A gitu kan. Nah, tiba-tiba si A memilih B. Gitu. Case-nya kebanyakan gitu. Tersakiti. Bukan tersakiti sebenarnya. Kalau menurutku itu adalah sebuah pilihan gitu kan. Nah, ketika kita udah pilihan, aku yang memperjuangkan itu harus bilang bahwa dulu aku menikmati kok masih masa-masa pacaran sama dia gitu kan. Nanti kalau nikah tinggal aja bisikin pacarnya, bekasku, bilang gitu. Kuaplok. Oke, itu bicara tentang nasib dan takdir, tentang jodoh begitu. Nah, kalian itu termasuk orang yang percaya nggak sih, misal mencintai itu adalah takdir? Mencintai adalah takdir. Oke Mas, ngomong-ngomong soal takdir, saya teringat kalau di dalam Islam sendiri ya Mas, itu ada rukun iman yang keenam, yaitu percaya dengan qada dan qadar atau takdir sang ilahi. Nah, di dalam takdir sendiri itu ada dua macam, yakni takdir mubram, yakni itu ketetapan atau sudah ketentuan Allah yang diberikan kepada kita, seperti halnya kematian, rizki, jodoh dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu ada takdir mu'alak, yakni itu takdir yang bisa dirubah dengan usaha keras yang kita lakukan. Gitu kan. Seperti halnya ketika kalau yang terakhir apa? Takdir apa? Nah, seperti halnya ketika kita ingin kaya misalkan Mas. Nah, kita harus rajin bekerja, harus rajin berusaha dan sebagainya. Sama halnya ketika meskipun Tuhan sudah mentakdirkan jodoh buat kita ya, tapi tetap kita harus berusaha. Nggak mungkin jodoh datang secara tiba-tiba ya kan. Ketika kita diam di rumah, tiba-tiba ada jodoh yang datang terus
cinta ujuk-ujuk kan nggak mungkin Mas, kalau nggak dengan ilmu-ilmu hitam itu, mungkin pelet atau jaran goyang kan nggak mungkin. Aku ilmu kuning. Makanya harus ada usaha-usaha yang dilakukan. Mengenai usaha-usaha atau pengorbanan ketika kita, tapi gini Mas, dalam hal mencintai, kalau kita merasa itu adalah pengorbanan, kita merasa berkorban demi dia, maka saat itulah cinta kita itu mulai pudar Mas. Karena apa? Karena kita merasa gitu. Karena kita merasa berkorban gitu kan. Semisal hujan-hujan, rela hujan-hujanan demi ketemu dia. Kenapa? Ya karena saya mencintai, bukan saya rela berkorban. Setelah Ya ketemu kan? pulang karena bayar Ketika saya Mas. orang yang merasa rela berkorban. Sekarang saya punya teman Mas, dulu Mas. Gimana? Saat itu kebetulan jarak itu memisahkan Mas. Waduh. Nah, tapi terus? kekasihnya itu menginginkan nasi goreng Mas. Nah itu rela berkorban dicarikan nasi goreng Gimana? sampai ke pelosok Mas. Wah karena kan di daerah Jakenan sana ya Mas. Nah itu kan nggak ada, jarang penjual gitu kan. Oke, Kalau itu udah malam, udah malam. udah berarti. malam. Nah itu rela berkorban rela berkorban mencarikan nasi goreng kan Mas. Nah Curhat nih. Sebut saja mawar lah gitu ya. iya mawar mawar bukan melati ya. Nah itu nggak tahu kenapa tiba-tiba cinta itu pudar Mas gitu kan. Setelah perjuangan itu. Jadi kalau kita mencintai seseorang, ibaratnya cinta itu tidak membutuhkan kalkulasi ibaratnya. Aku mencintai dia karena kaya, aku mencintai dia karena dia cantik, karena dia pintar, itu kan kalkulasi Mas, karena perhitungan mungkin ya. Jadi kita mencintai seseorang ya memang karena ketika orang mencintai seseorang itu ditanya, kenapa kamu kok mencintai orang itu? Nggak bisa jawab. Ya karena memang aku cinta. Nah itu yang dinamakan cinta. Kalau orang mencintai seseorang itu ditanya, kenapa kamu mencintai dia? Oh karena dia cantik, dia pintar. Nah itu hanya kalkulasi cinta yang dinamakan. Ketika kecantikan dan kepintarannya itu pudar, maka saat itulah cintanya juga akan ikut pudar gitu. Hilang bersama kecantikan Iya, yang hilang itu bersama kalkulasi cintanya itu tadi. Iya kan? Banyak kan sekarang orang cinta karena hartanya, wah karena dia kaya atau yang lain sebagainya. Nah, Seger. apakah nanti setelah dia kekayaannya hilang, terus apakah cintanya hilang gitu. tetap tumbuh atau akan ikut hilang bersama kekayaannya? Itu banyak yang terjadi seperti itu. Oke, Gitu. dan untuk Mitra Pas, karena pembahasan kita sangat menarik di malam hari ini, dan untuk kamu yang ingin bergabung bisa lewat SMS ataupun WhatsApp-nya di 085277999901, atau juga bisa telepon di 385877, dan atau juga bisa langsung melayangkan pertanyaan di kolom komentar yang live di Facebook ya, karena kita sedang live. Dan oke, kameranya bisa dilihat ya. Oke. Nanti masih akan kita bahas pembahasan yang sangat menarik ini. Tetap ngepas di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Masih di Bibir Bincang-Bincang Remaja, dan masih dengan dua narasumber kita yang luar biasa dengan pemahaman tentang cinta. Ada Kak Fasli dan Kak Arif. Dan ini ada satu artikel, kita bicara tentang cinta, nasib, dan takdir itu sendiri. Nah, dari satu artikel ini, nasib asal katanya nasab atau silsilah atau penyebab sesuatu dapat terjadi, atau the law of cause and effect. Apa yang didapatkan hari ini merupakan hasil dari perbuatan keputusan masa lalu kita. Nah, bagaimana nasib masa depan kita sangat bergantung dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Nah, jadi nasib itu saling berkaitan dalam lingkup sebuah proses menuju tujuan. Ketika sudah jadi, itulah takdir. Nah, yang menjadi bagian dari takdir itu adalah ada kelahiran, pernikahan, jodoh, dan kematian. Nah, untuk Kak Fasli dan Kak Arif itu termasuk orang yang percaya bahwa nasib saat ini merupakan hasil dari yang kemarin, atau bagaimana? Nasib saat ini Nasib saat ini, iya Mas, karena yang terjadi pada kita gitu, yang sudah terjadi itu kan yang namanya takdir. Oke. Nah, proses untuk mencapai sebuah tujuan yang nantinya menjadi takdir kita itulah yang dinamakan nasib.
Jadi nasib itu proses-proses yang kita lalui sebelum Tuhan sendiri menjadikan takdirnya seperti apa. Nah itu yang nanti akan menjadi takdir kita gitu. Semisal ketika kita mencintai seorang perempuan, nah nasibnya apa dengan perjuangan-perjuangan mungkin, dengan komitmen-komitmen yang sudah dijalani. Karena ketika bicara jodoh itu kan memang sudah menjadi takdir Tuhan. Tapi kita sebagai hambanya, kita juga harus selalu untuk berusaha gitu kan. Mulai dari pertama kenal, saling kenal, terus menjalin hubungan, terus komitmen bersama sampai akhirnya menikah gitu kan. Nah itu yang menjadi takdir kita. Semisal saya dulu, nasib saya juga sama, hampir putus nyambung katakanlah kan ya. Tapi dengan komitmen dan kesungguhan, dan tidak hanya kata-kata gitu kan. Karena perempuan itu tidak suka hanya dipuji dengan kata-kata gitu. Dibual kan, harus ada buktinya. Apa sih pembuktian, bukti yang kita berikan untuk mencapai takdir kita. Ini jadi my destiny itu kan. Ini jadi semacam mengajari ke Arif gitu ya. Gimana ya? Semoga sih lekas menyusul Mas gitu kan. Dan kalian juga termasuk orang yang percaya nggak sih dengan bahwa jodohmu adalah cerminan dirimu? Itu benar nggak nih ungkapan seperti itu? Iya. Benar. Karena aku belum bisa bilang kalau di dalam kalau di dalam hadis sih sama. Karena dikatakan bahwa seorang pezinawan itu juga akan mendapatkan jodoh pezinawati, ibaratnya gitu kalau di dalam hati. Jadi ketika kita ingin, misal aku ingin mendapatkan istri yang solehah, ingin mendapatkan istri yang ibaratnya hafidhoh gitu kan. Nah kita harus melihat, bercermin ke diri kita sendiri itu apakah nanti ketika kita sudah mendapatkan jodoh yang hafidhoh, kita bisa menjaganya, kita bisa merawat kehafidhuannya itu. Kalau tidak, itu setelah akan menjadi cambuk kita sendiri ya. Gitu kan. Itu akan menjadi cambuk buat kita sendiri kalau kita tidak bisa mengaturnya di hari nanti. Jadi terkadang makanya ketika ada orang yang sering dihianati, sering sering diduakan, itu bukan berarti Tuhan itu nggak sayang, tapi dengan cobaan yang bertubi-tubi itu justru Tuhan itu akan memberikan sesuatu yang indah nantinya gitu. Jadi kan. gitu Kak Arif. Oh gitu. Jadi korbannya adalah aku. Nah ini juga semisal ya ada orang begitulah, katakanlah, loh kenapa sih kamu sampai saat ini belum menikah padahal umurmu sudah begini, terus kamu sudah mapan dalam hal finansial dan lain sebagainya. Terus dia jawabnya begini, misal aja jawabnya, aku masih sibuk memperbaiki diriku sendiri. Nah itu jawaban seperti itu realistis atau enggak sih untuk ukuran orang yang memang benar-benar pengen dapat pasangan? Sebenarnya kalau kita bahas itu gitu kan, sebenarnya ini soal kesiapan gitu kan. Nah, soal kesiapan itu sebenarnya bukan soal materi atau soal bukan hanya soal materi aja gitu kan, tapi ada namanya soal batin dan kerohanian lah gitu kan. Nah, ketika ditanya orang itu melihatnya dari materi biasanya kayak gitu kan. Nah, padahal tadi kita sudah menjelaskan bahwa cinta itu tidak hanya soal materi gitu kan. Kalau saja dia sudah tidak punya rumah, terus dia tidak punya harta gitu kan, apakah dengan dengan kayak gitu apakah dia juga tidak mampu untuk menikah, ibaratnya kayak gitu kan. Maka dari itu sebenarnya kesiapan seperti ini itu bukan kesiapan mental itu sendiri ya dari. Betul sekali, mental dan rohaninya gitu kan. Nah, berarti bedanya mental sama rohani adalah ketika rohani kalau mental itu bagaimana dia bisa ketika dia sudah menikah dia bisa menjadi kayak anggota keluarga atau kepala keluarga, terus bisa menjadi pemimpin atau yang dipimpin, terus bisa menjadi bapak atau ibu, dan siap menjadi
bertetangga gitu kan. Nah, siap arisan RT dan lain-lain gitu kan, itu mental. Tapi kalau secara rohani gitu kan, apakah dia siap memberi nafkah secara batin gitu kan. Nah, terus bagaimana dia bisa memimpin dalam agamanya, dalam ininya kayak gitu. Gitu sih gitu kan. Jadi kayak kalau dilihat dari materinya gitu kan, kayak oh ya, Mas Fasil tuh udah punya rumah, udah punya mobil, kenapa gitu. belum menikah gitu kan. Nah, mungkin terus saja dari Mas Fasli jawabnya begitu itu tadi misalnya ya. Iya. Jawabnya aku masih sibuk memperbaiki diriku Ma, agar mungkin dapat jodoh yang baik. mungkin Itu dia jawabannya bilang gimana? memperbaiki diri sebenarnya itu apa ya, realistis gitu kan, tapi kurang spesifik. Kenapa kurang spesifik? Nah, mungkin bisa jelaskan. Saya mungkin punya materi gitu kan. Saya perlu memperbaiki diri. Nah, dalam memperbaiki diri saya perlu menyiapkan diri untuk bagaimana saya nanti akan menjadi ayah. Saya akan menjadi bapak rumah tangga. Saya akan menjadi mungkin bisa saja menjadi ketua RT. Saya akan menjadi orang yang bermasyarakat gitu kan. Ibaratnya kayak gitu sih. Oke, dan ini ada satu pertanyaan yang menarik juga, harap dijawab dengan baik ya. Oke. Kita jawab dengan baik. Ini ada pertanyaan nampaknya juga semacam curhat sih. Dari Hirul. Nah, jomblo itu nasib, takdir atau karma sih? Rul, dengerin Rul. Ayo Rul. Jomblo itu nasib, pilihan atau Takdir karma. atau karma? Untuk Irul ya, Oke. itu kutukan. Khusus satu orang itu berarti kutukan. Untuk Irul itu kutukan. Ya kalau kutukan berarti udah nasib, udah takdir, ya itu karma juga gitu kan. Kasihan ya Hirul ya. Kalau menambahi Mas, itu bisa menjadi nasib, bisa menjadi takdir, dan bisa menjadi kutukan. Karma. Oh, karma. Karma. Kalau karma kan biasanya apa ya, saling berkaitan dengan masa lalu kita. Kalau karma, semisal kita sering menyakiti hati seseorang biasanya. Nah, akhirnya kita gantian yang disakiti oleh orang tersebut atau oleh yang lain lah katakanlah. Nah, dikatakan nasib, bagaimana nasib kita untuk memperjuangkan kejombloan kita yang nantinya itu akan menjadikan takdir kita itu. Engkaulah takdirku. Bagaimana kita memperjuangkan takdir kita, itu yang dinamakan nasib ya. Kan kalau misalkan kalau kita sudah berjuang mati-matian demi si dia, akhirnya ketika sudah menikah itulah yang dikatakan takdir. Nah, begitu juga kalau kita tidak memperjuangkan nasib, ya kan? Ya sudah, takdir kita berarti jomblo gitu kan. Maksudnya berarti memang harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan gitu, nggak mungkin datang secara gitu ya? Tiba-tiba. Nah, baru setelah kita berjuang, kita bertawakal. Nah, apakah itu nanti menjadi takdir kita? Itu urusan yang maha kuasa kan. Yang penting kita sudah berusaha dan berjuang sekuat tenaga. Kalau kita tidak, kalau kita hanya terusan rebahan, Irul dengarkan. Kalau kita sering rebah-rebahan, maka takdir kita juga akan rebahan mulu, Rul. Enggak gitu kan. Maka takdir kita juga akan jomblo. Jadi jomblo itu bisa menjadi nasib, bisa takdir, bahkan karma itu sendiri gitu. Sama mbak-mbak pelanjanya jangan difoto ya, Rul. Oke, dan Mitra Pas juga bisa bergabung di 085277999101 untuk SMS ataupun juga WhatsApp, atau juga bisa langsung melayangkan di kolom komentar di Facebook kita di Radio Paspati. Nah, ini juga ada satu pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp, ada dari Andrian di Sukolilo. Nah, Kak, semua orang punya jodoh masing-masing. Lantas jika ada yang menjomblo seumur hidupnya, jodohnya lantas siapa yang memiliki? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya bisa dijawab karena udah dibahas dari tadi gitu kan. Kenapa? Karena kayak yang tadi yang perlu ditegaskan adalah antara nasib dan takdir gitu kan. Oke. Kalau tadi takdir adalah hal yang mutlak gitu kan. Kalau takdir jodoh soal tadi kan hal yang mutlak yang udah digariskan oleh Tuhan. Iya. Nah, kalau nasib adalah pembawaan dari dirinya, bagaimana nasibnya dia, apakah baik, kalau orang Jawa bilangnya bejo atau apes, ibaratnya gitu. Nah, kalau seperti itu adalah pilihan, bisa juga pilihan, bisa pilihan menurutku. Pilihan memang. Pilihannya adalah dia tidak mau berusaha untuk memperjuangkan takdirnya, gitu kan.
Kalau menurutku yaitu tadi dia tidak mau memperjuangkan nasibnya gitu kan, dan sehingga takdirnya itu bisa terwujud gitu. Tidak tercapai takdirnya kan. Karena kurang perjuangan itu tadi. Betul, karena ya gimana ya, dirimu mau menikah, kerja tidak mau, terus mencari nggak mau, PDKT nggak mau, tiba-tiba pengen ya aku pengen nikah, ya udah datanglah jodohku yang kaya raya terus bisa menghidupiku. Terima kasih atas mimpi-mimpinya gitu kan. Itu jangan mimpi mulu ya. Iya untuk Mas, karena kalian, ya. Menikah itu tidak seindah yang dibayangkan. Karena untuk menikah sendiri kita juga harus punya kebahagiaan itu sendiri kan. Masing-masing pasangan harus punya kebahagiaan sendiri. Jadi ketika pas kita menikah, kita tidak hanya menuntut kebahagiaan, tapi kita bisa saling memberi kebahagiaan itu sendiri. Oke, gitu. nah arti kebahagiaan untuk Kak Fasli ini yang sudah menikah ya. Arti kebahagiaan aku pulang saja ya. Gak apa-apa, ada di sini biar rame. Arti kebahagiaan kepada pasangan itu sendiri apa? Arti kebahagiaan adalah ketika kita bisa memberi suatu kebahagiaan bagi pasangan kita. Artinya kita tidak hanya menuntut, oh kamu harus ini dong, kamu harus gitu, kamu harus ini, harus itu. Tapi apa yang bisa kita berikan kepada pasangan kita gitu kan. Sebaliknya pasangan kita itu kita tidak menuntut, tapi pasangan kita memberikannya kepada kita. Ya kan? Semisal ketika misal gini, saya kan bekerja gitu kan, bekerja mencoba untuk memberikan nafkah buat keluarga. Secara dohir. Itu salah satu bentuk dari kebahagiaan yang aku berikan. Terus dan juga kasih sayang, perhatian dan lain sebagainya. Jadi kita tidak hanya menuntut bahagian dari pasangan kita, tapi kita harus masing-masing punya cara untuk menentukan kebahagiaan itu sendiri yang nantinya akan dibagi bersama dengan pasangan kita gitu kan. Jadi tidak hanya menuntut, wah aku nggak bahagia sama kamu karena kamu nggak gini-gini. Kalau itu salah Mas. Jadi kalau kamu menuntut bahagia, apa yang bisa kamu berikan kepada pasanganmu sebelum kamu menuntut bahagia kepada pasanganmu itu? Nah poinnya itu. Jadi gitu ya Kak Arif. Oh gitu ya. Oke, dan Mitra Pas nanti masih akan kita kupas lagi. Namun karena memang iklan kita yang mendukung kita sangat banyak di acara Bibir ini, jadi tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Masih di bincang-bincang remaja, dan dengan topik pembahasan kita di malam hari ini, rencana dan keputusan dalam suatu hubungan adalah nasib, mencintai adalah takdir. Nah, masih dengan narasumber kita Kak Fasli dan Kak Arif yang masih setia menemani. Ada yang jomblo dan ada yang udah enggak gitu ya. Ada yang udah resmi, ada yang belum. Mungkin kali gitu kali Mas. Masih kredit gitu. ya. Masih kredit. Oke, dan melanjutkan pembahasan kita yang masih sangat menarik dan semakin panas karena kita sudah masuk ke ranah kejombloan. Gak usah kesinggung ya Kak Arif ya. Oh, santai. Oke. Dan untuk Mitra Pas yang ingin bergabung bisa melalui Facebook juga di Radio Pas Pati, dan juga bisa melayangkan pertanyaan di SMS dan juga WhatsApp kami di 085277999901. Nah, langsung saja ada satu pertanyaan yang masuk ini Kak. Oke. Assalamualaikum. Nah, selamat malam Kak Ovi dan Kak narasumber. Aku mau tanya, apakah semua yang berjodoh pasti saling mencintai? Nah, ini dari Ayu di Grobogan. Terima kasih. Jauh juga ya. Kita jauh loh. Beda kota ya, beda kabupaten. Bahkan juga kadang ada yang komen itu dari luar negeri juga. Karena kita streaming ya Mas. Streaming hari gini zaman sekarang. Mantul ini. Jadi udah musim streaming kok masih jomblo kan ya. Waduh, itu ya parah itu. Iya kan. Oke. Tadi menjawab bahwa apakah menikah itu harus saling mencintai atau enggak gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara sampai sini gitu kan. Nah,
Oh ya, aku hampir lupa bahwa hari ini adalah Hari Perempuan Internasional gitu kan. Nah, selamat juga untuk Hari Perempuan Untuk Internasional. Women Day. Gitu kan, bahwa kesetaraan gender di Indonesia harus digalakkan gitu kan. Nah, Siap. hapus budaya patriarki. Berat ini. Ini Gitu. nampaknya yang jadi pasangannya Kak Arif nanti beruntung ya. Iya. Semoga saja beruntung, Mas. Dia beruntung atau saya beruntung? Gitu. Oke, sebenarnya ini menarik sebenarnya. Kalau mau ditarik dalam ranah apa ya? Ranah kekerasan. Kenapa? Karena kalau ditanya bahwa menikah itu apakah harus saling mencintai atau enggak gitu kan. Nah, kalau ditanya sampai seperti ini gitu kan dalam dunia konseling gitu kan. Ditanya dia menikah kalau salah satunya tidak mencintai gitu kan. Ditanya apa dia menikah kenapa gitu kan. Contoh, kalau soal perjodohan gitu kan, berarti di sini adalah sudah melanggar HAM sebenarnya gitu kan. Kenapa? Karena dia sudah melanggar hak pilihnya. Nah, kalau sudah melanggar HAM ini adalah kasus kekerasan. Kalau menikah tidak didasari oleh cinta, apakah ketika berhubungan seksual dia akan menanamkan cinta gitu kan? Apakah dia tidak ada keterpaksaan gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Nah, kalau itu semua terpaksaan, apakah tidak semuanya menjadi kekerasan? Dia masak untuk suaminya pun kekerasan, atau sebaliknya dia bekerja dengan istrinya pun kekerasan, dia berhubungan seksual itu kekerasan, semuanya mengandung kekerasan. Kenapa? Kalau tidak didasari oleh cinta, itu adalah sebuah keterpaksaan. Kalau hubungan didasari oleh sebuah keterpaksaan, itu pun sebenarnya tidak baik. Oke, iya. Berarti cintamu jalanan seko kekerasan, kan gak enak ya kan? Iya, nggak enak juga. Cintamu didasari oleh paksaan, kan gak enak juga gitu kan? Berarti cintanya itu dibentuk gitu kan? Bukan dari bukan tumbuh, bukan takdir. Ibaratnya kayak gitu aku melihatnya. Jadi Gitu. semisal yang berjodoh itu bisa dikatakan memang saling mencintai begitu. Kalau saling mencintai itu seperti Mas, walaupun itu dijodohkan gitu kan. Nah, orang dijodohkan di hitbah gitu kan, itu dilihat apakah dia mau atau enggak gitu. Kalau dia merasa cocok, dia mau saling cocok gitu kan, itu menurutku mereka itu pasti saling mencintai, bukan karena paksaan. Nah, contohnya kayak gini, Mas Fasli itu punya anak perempuan, Mas Fasli punya utang ke aku, dia nggak sanggup bayar nih, jodohinlah anaknya ke aku gitu. Sungkem dulu dong. Gitu ibaratnya kayak gitu. Nah, Kayak Siti Nurbaya dong. sebenarnya case-case seperti itu tuh masih ada gitu kan. Sama anggapan seperti ini. Yang masih ada di Pati adalah ketika seorang laki-laki melamar ke perempuan dan perempuannya menolak, itu dianggap apa ya? Nggak sopan atau nggak elok gitu kan. Nah, dan perempuan itu harus menerima. Nah, ini juga sebenarnya kekerasan dan didasari oleh didasari oleh budaya gitu, karena budaya yang bisa diubah, bisa melihat gitu kan. Harusnya itu menurutku itu bisa lebih fleksibel lagi gitu kan, bahwa menikah itu bukan soal antara perempuan dan laki-laki dan harus menghasilkan keturunan, bukan soal itu. Tapi bagaimana kayak menikah itu didasari oleh hubungan, oleh dasar cinta, nanti akan menghasilkan keturunan yang bisa menghasilkan cinta juga. Oke, jadi memang cinta itu bisa tumbuh seiring berjalannya waktu. Katakanlah begitu. Bisa. Katanya bisa seperti itu. Katanya. Aku pun belum membuktikan gitu. Oke. Katanya seperti itu. Ada yang namanya Tresno Jalaran Seko Kulino. Tapi kalau kita membahas cinta yang yang tadi loh, menikah kalau tidak saling mencintai gitu kan. Nah, itu kan sebuah keterpaksaan. Bagaimana menikah itu kita bisa saling mencintai, menghasilkan buah hati yang bisa saling mencintai. Kenapa ini penting? Karena adalah buah hati ini yang nanti akan menjadi penerus bangsa Indonesia. Kalau saja nikahnya tidak dasar cinta gitu kan, suatu saat menikah terjadi kekerasan dilihat oleh anaknya, apakah kekerasan ini dan kekerasan ini pasti akan turun temurun, itu akan menjadi warisan. Maka Warisan kekerasan gitu. iya, maka ketika kalian menikah, dasarilah dengan cinta gitu. Karena cinta adalah takdir, ya enggak? Gitu. Ya, menambahin sih Mas. Iya, Iya. karena kan kalau memang tidak didasari dengan cinta itu nantinya kita jatuhnya tidak lillah gitu kan. Saya mencintai dia tidak karena Allah gitu kan. Jadi nanti di dalamnya hanya akan ada yang seharusnya
hubungan pernikahan itu menjadi suatu sebuah ibadah katakanlah kan, ya itu nanti akan berubah menjadi kemaksiatan gitu Mas. Karena nggak cinta. Karena itu nggak tadi. cinta, bisa saja sang suami selalu menyakiti hati si istri. Itu kan sudah menjadi nilai-nilai negatif kan dalam hubungan suatu pernikahan karena tidak didasari dengan rasa cinta itu tadi. Sebaliknya juga bahkan banyak juga ada yang suami yang dijadikan diinjak-injak oleh Waduh. istri, itu juga banyak Mas zaman sekarang. Karena mungkin si perempuannya merasa berkuasa, lebih tinggi levelnya dari si laki-laki, karena mungkin ada suatu faktor dijodohkan, entah itu orang tuanya saling sahabat terus menjodohkan anaknya, dan yang menjadi korban akhirnya anaknya sendiri. Dan ketika dia punya anak juga nantinya juga akan menjadi korban juga gitu Mas. Oke, dan ini juga sekedar cerita ya. Jadi Ovi itu punya temen seorang yatim piatu dan sudah menikah beberapa tahun yang lalu dengan seorang yang katakanlah beda kasta lah. Oh gitu. Sangat Paham. kaya, dari keluarga yang mampu, sangat kaya begitu. Padahal dari suaminya itu sendiri baik, namun ketika sudah kumpul dalam keluarganya, si temenku yang cewek ini merasa minder. Selalu disindir gitu ya Mas. Entah disindir atau enggak, tapi merasa minder dengan lingkungan yang sebegitu beda dengan lingkungan sebelumnya. Nah, dari hal itu yang bisa dilakukan oleh si cewek itu agar membangun mentalnya itu bagaimana ya? Oke, membangun mental ya sebenarnya itu ada butuh saling support antar keluarganya. Sebenarnya seperti itu. Ketika cewek ini udah diterima dengan baik, pasti mereka juga tanamannya adalah cewek ini udah keluarganya, bukan orang asing gitu kan. Kadang rasa minder itu pasti ada gitu kan. Kenapa? Karena ya namanya juga katanya nasib tersebut gitu kan. Nah, nasib tersebut menjadi takdir gitu kan. Perempuan itu harus mencoba untuk memantaskan tapi menerima gitu kan bahwa takdirnya itu seperti ini gitu kan. Dan perlu disadari bahwa tidak ada yang namanya strata. Kalau itu strata sosial itu adalah bentukan atau konstruksi masyarakat, pandangan masyarakat terhadap yaitu tadi materi gitu kan. Makanya ada namanya kasta-kasta tersebut gitu kan. Nah, kalau menurut saya itu udah nggak ada lah kasta-kastaan gitu kan. Nah, kita semuanya sama kok, kita semuanya dilindungi HAM gitu kan, semuanya sama. Jadi kayak temannya Mas Ovi itu manusia dan suaminya juga manusia, sama-sama kalian dijodohkan atau saling mencintai. Kalau dirinya merasa nyaman, lakukanlah gitu kan. Nah, tumbuhkanlah cinta di situ. Jangan sampai ya itu tadi jangan sampai ketika dia merasa minder itu mempengaruhi kondisi keluarganya nanti. Oke, jadi memang si cewek ini harus mengikuti si suaminya itu ya. Kalau sebelumnya dengan segala keterbatasan tiba-tiba menjadi orang yang sangat banyak kebutuhannya terpenuhi semuanya dari suami. Harus ikut seperti. Tapi gini Mas, yang harus dipertanyakan dulu itu adalah apakah si suami itu betul-betul mencintai yang perempuannya tadi. Karena kan yang paling utama mensupport itu adalah si suami. Karena tiap hari bertemu. Karena suami yang sudah memilih dia si perempuan tadi untuk menjadi takdirnya kan. Takdir kan kita yang jalanin. Ya kan, kenapa lo yang nyinyirin gitu kan. Itu. Ibaratnya gitu. Jadi yang mendukung pertama kali, yang harus menguatkan mental dari si cewek itu adalah si suami sendiri. Kalau suami ibaratnya ikut arus ke keluarganya, sama aja si suami itu menyakiti hati si istri gitu Mas. Oke, jadi tambahan Mas gitu kan. Untuk si perempuan menurut saya sih nggak harus mengikuti si suami gitu kan, tapi dia menjadi dirinya sendiri gitu kan. Bagaimana dulu yang dia serba keterbatasan dia serba bisa gitu kan. Nah, coba dengan ada sekarang dengan fasilitas lengkap itu dia tetap biasa aja gitu loh. Nggak sampai kan kadang kalau sinetron gitu kan melihatnya
kalau seperti oh ya dia nanti jadi sombong gitu kan, jadi ini. Nah jangan sampai seperti itu. Kalau sejauh ini sih masih kelihatan sangat biasa, bahkan juga ketika kumpul dengan pernah curhat sih ya, ketika kumpul dengan keluarganya, katakanlah kakak dari si suami ataupun adiknya itu merasa minder ketika oh kamu jadi cewek itu mesti perawatan seperti ini, sedangkan sebelumnya nggak seperti itu gitu loh. Oh paham. Jadi dia mindernya adalah karena apa ya namanya, perilaku. Iya kan, perilaku kehidupannya yang dulunya ibaratnya dia hanya beli bedak yang 5.000-an, sekarang harus perawatan salon, perawatan ini kan. Nah menurutku ada itu masih belum bisa menerima sampai sekarang itu. Nah menurutku di teman Mas Ovi itu dia harus biasa aja sih menurutku. Apa yang menjadi nyamannya dia lakukanlah. Nah sama seperti kembali Mas Fasli, bagaimana suaminya itu bisa mensupport. Kalau dalam itu temannya Mas Sofi, menurut saya tetap biasa aja gitu kan. Bagaimana nyamannya dia, lakukanlah. Kalau nggak nyaman, ngapain dilakukan? Berarti gitu. Mungkin gini Mas, mungkin dari keluarga si laki-lakinya itu hanya ingin memberikan saran supaya si perempuan tadi menjadi lebih baik gitu kan. Kita ambil sisi positifnya dulu. Kalau menurutku dari Mbak itu tadi kan, kita ambil sisi positifnya, jangan kita positive thinking dulu. Oh iya mungkin mereka pengen aku lebih berbuat baik seperti lagi. pengen aku lebih terlihat lebih baik lagi ke depannya, mungkin bisa lebih cantik atau gimana itu kan. Tapi kalau bahasanya fisik itu bahwa secara nggak langsung ada sindiran bahwa dia itu perlu perawatan agar lebih pantas. Iya sih, iya juga sih. Tapi kan makanya aku bilang tadi kan kita ambil sisi positifnya. Kita kesampingkan dulu sisi negatifnya. Karena kalau selamanya kita berpikir negatif, maka hasilnya pun juga akan negatif. Dan jadi gitu ya, untuk semua mitra pas nggak usah merasa minder dalam kondisi apapun, dan selalu menjadi diri sendiri. Dan untuk closing statement, karena kita sebenarnya sudah melewati waktunya. Over ya. Nggak apa-apa lah. Closing Mas. Oke, closing. Closing ada sedikit puisi sih. Oke, siap. Menyiapkan ternyata. Yes, tadi sudah nulis-nulis sedikit lah ya. Terus tadi lupa bawa, terus aku suruh motokan istri Mas di rumah. Tolong istrinya dong. Juga chat saya. Tolong jaga suami saya kan gitu. Ya jadi ada sedikit puisi. Kalau mendung hitam di atas kepala, gitu kan. Jangan puisi atau pantun. Sebentar. Hilang. Kalau mendung di atas kepala, jangan larang hujan untuk turun ke bumi. Kalau angin bertiup kencang, jangan larang daun-daun kering berjatuhan. Nah, kalau senyummu masih mekar di hatiku, maka jangan larang aku tetap untuk setia dan menyayangimu. Masih statement dari Kak Arif. Oke, kalau dariku sih sebenarnya simpel gitu kan. Nah, bagaimana kalian jomblowan-jomblowati gitu kan, dan jangan menyerah pada kutukan gitu kan. Kalau kalian ingin berubah, tinggalkanlah rebahan gitu. Oke, cukup. Oke, terima kasih untuk kedua narasumber kita. Kami harapkan juga nanti bisa sharing-sharing lagi di Pas FM. Dan terima kasih juga atas kebersamaannya dari Mitra Pas semuanya yang sudah ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Nah, dari kesimpulannya adalah menikah itu nasib, mencintai itu takdir. Kamu dapat berencana menikah dengan siapa, tapi tak bisa rencanakan cintamu untuk siapa. Akhir kata, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.